Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar lagi. Masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran ketiga. Anak-anakku yang solih dan solihah, jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku semuanya, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan melalui 5M harus tetap kita jaga ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehat selalu ya anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cerita fiksi. Yang ketiga, mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Yang keempat, mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Anak-anakku, pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya yang ada di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau yang disebut dengan tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan yang pulang melaut. Anak-anakku semuanya, nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita tentang cerita fiksi yang berjudul tentang nelayan dan ikan mas. Kita baca sama-sama ya. Bagaimanakah ceritanya? Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja namanya kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti biasa, pagi itu nenek pergi ke laut untuk mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan malam hari itu. Untuk
menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu-kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayanan-pelayanan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang sudah lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Anak-anakku semuanya, dari cerita yang sudah kita baca, mengapa cerita nenek, nelayan, dan ikan mas disebut dengan cerita fiksi? Karena cerita tersebut hanya karangan penulis. Yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Yaitu kakek, nenek, dan ikan mas yang bisa berbicara. Yang ketiga, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Yaitu sifat nenek adalah mempunyai sifat serakah dan tidak bersyukur. Sifat kakek memiliki sifat yang sabar dan penurut. Ikan mas memiliki sifat baik dan sangat bijaksana. Hikmah apa yang bisa kita petik atau yang kita ambil dari cerita nelayan dan ikan mas? Yaitu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan jangan sampai kita memiliki sifat yang serakah. Yang kelima, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Yaitu menghindari sifat serakah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas tadi, kalian dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Tahukah kamu anak-anakku bahwa dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Apakah itu tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan.
Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Masih ingatkah kalian tentang tokoh dalam cerita fiksi? Anak-anakku semuanya, pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Bagaimanakah pengertiannya? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Anak-anakku semuanya, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Yang kedua adalah tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Anak-anakku semuanya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural atau majemuk. Artinya bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Apa sebenarnya karakteristik itu dan apa saja jenisnya? Ini adalah jenis karakteristik individu. Perlu kalian ketahui bersama, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Ini adalah jenis-jenis karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia ya. Kemudian, selain perbedaan karakteristik, pekerjaan pun juga merupakan salah satu jenis karakteristik individu yang ada di dalam masyarakat. Ini adalah contohnya. Gambar yang pertama, ini adalah petani, merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua adalah nelayan, yang pekerjaannya ditekuni oleh masyarakat yang berada di daerah pantai. Dari dua contoh tadi, termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, ini adalah contohnya. Perlu kalian ketahui bersama bahwa keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peran penting dalam kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Anak-anakku, alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar ya anak-anakku, tetap semangat. Untuk materi selengkapnya dapat kalian baca pada buku paket tema 8 halaman 122 sampai dengan 132. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku semuanya, tetap semangat ya.